Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziz Amatullah Anwar dengan NIM 220907502038 dari kelas Bisnis Digital B. Dalam kuliah pengantar bisnis digital, di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis digital dan mengapa bisnis digital itu penting. Yang pertama, apa itu bisnis digital? Bisnis digital dapat didefinisikan sebagai bisnis yang memanfaatkan alat digital, dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah digitalisasi. Secara luas, bisnis digital adalah bisnis yang menggunakan teknologi canggih untuk mengembangkan atau menjual produk. Sebagai aturan, perusahaan digital menjual produk secara online menggunakan media digital, terutama internet. Namun, pada kenyataannya, bisnis ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual jasa. Digital business atau disebut juga bisnis digital ialah bisnis tercanggih saat ini yang diperkirakan terus berkembang setiap tahun dan semakin lama akan semakin meningkat. Bisnis digital di sini ialah bisnis online atau bisnis real yang menggunakan media internet. Mengapa bisnis digital itu penting? Yang pertama, peluang pengguna internet di Indonesia. Indonesia Digital Report menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 226 juta penduduk, atau jika membandingkan dengan total populasi di Indonesia, sudah 73,7% memakai internet. Dengan data demikian, maka peluang untuk menggunakan bisnis digital sangatlah menjanjikan. Potensi untuk besar dan sukses terkait peluang bisnis ini sangatlah tinggi. 2. Bisnis digital membuat penerapan marketing lebih terarah dan tertarget. Kita harus sepakat bahwa dengan penerapan bisnis secara daring dapat menerapkan marketing pula. Search yang digunakan oleh pengguna internet di Indonesia yang masif, pengguna gadget dan smartphone yang tinggi, sampai pengguna sosial media aktif yang tertinggi dan masih terus berkembang, sehingga nantinya campaign untuk marketing yang lebih bisa terarah dan tertarget sebagai kunci masyarakat mengenal bisnis kita lebih luas. Kesempatan meningkatkan brand dan awareness dan legability terhadap produk dan jasa kita tentu lebih besar. Yang ketiga, bisnis digital berpotensi mengglobal. Mengapa demikian? Karena internet memutus batasan-batasan yang membatasi manusia antar kota, provinsi, negara, bahkan benua. Dengan demikian, bisnis yang Anda jalankan di Jakarta misalnya, bukan tidak mungkin untuk orang-orang yang ada di Amerika, Britania, atau bahkan Uganda menjadi potensi customer kita. Potensi produk atau jasa yang bisa melejit dan mendunia sangat mungkin terjadi sekarang ini. Maka kita bisa mengendalikan lebih dalam untuk memulai dan menerapkan digital pada perusahaan yang kita ingin jalankan. Adapun ruang lingkup dalam bisnis digital, yaitu business to consumer. Hubungan bisnis dilakukan antara perusahaan online, yaitu pengusaha atau pelaku bisnis, dengan para konsumen. Antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbuka untuk umum dan informasi disebar ke masyarakat. Yang kedua, pelayanan yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang banyak digunakan oleh halayak banyak, yakni berbasis web atau mobile.
Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan, di mana konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen. Consumer to consumer. Bisnis online berbentuk C2C memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan antar sesama konsumen bisnis online untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang kedua, bersifat khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi tertentu. Yang ketiga, biasanya gemar dilakukan dalam sebuah komunitas. Ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk biasanya cepat tersebar luas dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu infrastruktur bisnis digital. Digital bisnis infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan klien, komputer desktop, dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak dan di mana letaknya. Akhirnya, infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Selanjutnya, model bisnis digital. Yang pertama, ada marketplace. Model bisnis ini pada intinya menghubungkan penjual dan pembeli pada satu tempat. Brokerage atau lebih modern disebut marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan penggunaan platform, komisi penjualan maupun jasa iklan untuk penjual. Model bisnis ini mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya penjual dan pembeli. Contoh yang paling umum di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertising. Model bisnis ini menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media. Dalam digital, seringkali pemilik media juga mempunyai model bisnis advertising untuk menyediakan iklan langsung ke platformnya. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari persentase komisi menjual iklan atau biaya iklan jika memiliki platform media. Model ini mengandalkan banyaknya pengguna yang bisa diberi iklan oleh para pemasang iklan. Contoh perusahaan yang menggunakan model ini adalah Google dengan Google Ads, Facebook, dan Instagram dengan Facebook Ads, serta beberapa marketplace seperti Shopee dan Shopee Iklanku. Yang ketiga, ada intermediary. Model bisnis ini menghubungkan konsumen dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan bernilai. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari biaya langganan atau biaya akses. Model ini mengandalkan kualitas dari kurasi informasi yang disediakan. Semakin berkualitas atau bermanfaat, maka semakin mahal harga yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang memakai model bisnis ini adalah Kompas dengan Kompas ID dan Bloomberg dengan Bloomberg Terminal. Yang keempat ada merchant. Model bisnis ini sama dengan model bisnis yang sudah ada sebelum era digital, namun perbedaannya terletak pada pemanfaatan digital sebagai saluran distribusi dan pemasarannya. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Yang kelima ada manufaktur, yaitu model bisnis yang sama dengan sebelumnya memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses
proses bisnis lebih efisien dan efektif. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dibuat. Manufaktur dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimilikinya. Yang keenam ada afiliat. Model bisnis ini menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa persentase keuntungan jika terjadi penjualan. Model bisnis ini tidak membayar komisi apapun, dan jika ada penjualan atau aksi konversi apapun yang terjadi. Selanjutnya yang ketujuh, community. Model bisnis ini mengandalkan komunitas yang aktif dan manajemen yang tinggi untuk meningkatkan bisnisnya. Cara perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari model bisnis community bisa dengan biaya langganan, jasa iklan, berjualan langsung, ataupun lainnya. Yang kedelapan, subscription. Model bisnis ini membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Semakin banyak pengguna yang dimiliki, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Netflix, Spotify, dan lainnya. Yang kesembilan, utility atau on demand. Model bisnis ini membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya tawaran layanan yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Gojek dan Grab. Sekiranya itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.